Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Rahmatullah yang merupakan mahasiswa STAI Darut Tauhid Bandung. Pada kesempatan kali ini izin untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia tentang penemuan hukum. Baik. Jadi apa itu penemuan hukum? Menurut Paul Scholten, penemuan hukum adalah sesuatu yang berbeda dengan hanya melakukan penerapan hukum. Perbedaan itu terjadi karena adanya kekosongan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mana membutuhkan penemuan, baik melalui interpretasi, analogi, atau penghalusan dan pengkonkretan. Terus yang kedua, menurut Arsen, penemuan hukum terjadi jika ada suatu perundang-undangan yang belum diatur, atau dapat juga terjadi jika ada aturan yang tidak jelas pengaturannya, dan hakim dapat bertindak sesuai inisiatifnya dalam rangka menyelesaikan perkara tersebut. Alasan terjadinya penemuan hukum. Yang pertama, adanya kekosongan hukum. Dan yang kedua, adanya kekaburan hukum. Dan yang ketiga, inkonsistensi hukum. Aliran dalam penemuan hukum. Yang pertama ada aliran legisme. Aliran ini tidak mengakui hukum di luar undang-undang dan berpandangan bahwa hukum tertulis atau undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum. Yang kedua, aliran historis. Aliran historis menganggap bahwa undang-undang tidaklah cukup atau tidak lengkap, dan selain undang-undang masih ada sumber hukum lain, yakni kebiasaan. Yang ketiga, aliran Begriffs Jurisprudence. Aliran ini menganggap bahwa hukum merupakan suatu sistem tertutup yang mencakup segala-galanya. Selain itu, aliran ini juga menganggap bahwa hukum bukanlah sebagai suatu sarana, melainkan sebagai tujuan. Yang keempat, aliran Interessen Jurisprudence. Aliran ini berpendapat bahwa undang-undang tidak lengkap dan sumber hukum bukan hanya undang-undang semata. Dalam aliran ini, hakim dan pejabat memiliki kebebasan untuk melakukan penemuan hukum. Yang selanjutnya, aliran sosiologis Prestuke. Aliran ini menentang aliran Interessen Jurisprudence. Tidak setuju jika hakim diberikan kebebasan dalam melakukan penemuan hukum. Namun, aliran ini juga berpandangan bahwa hakim tidak sekedar corong undang-undang yang semata-mata hanya menerapkan undang-undang dalam memberikan putusan, melainkan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan kenyataan di masyarakat. Yang selanjutnya, aliran Freirechtsbewegung. Aliran ini menilai bahwa tidak ada undang-undang yang sempurna dan menentang pendapat akan kesempurnaan undang-undang. Kemudian aliran ini juga berpendapat bahwa hakim haruslah diberikan kebebasan dalam melakukan penemuan hukum. Berdasarkan pasal 20 AB, hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Dan pasal 22 AB+, pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mewajibkan hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang yang mengaturnya, melainkan wajib mengadilinya. Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyebutkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Artinya, seseorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum
atau Rechtsfinding. Rechtsfinding adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Nah, ini menurut Van Aveldon menyatakan hakim adalah dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh-teguh mendasari pada asas menyesuaikan undang-undang dengan fakta konkret dan dapat juga menambah undang-undang apabila perlu. Yang pertama, hakim membuat undang-undang. Yang kedua, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum. Dan yang ketiga, hakim berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif, yaitu badan pembentukan perundang-undangan. Yang keempat, hakim tidak dapat memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum. Penafsiran hukum. Nah, di sini ada beberapa penafsiran hukum dari beberapa ahli. Yang pertama dari Suroso. Suroso berpenafsiran, peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Dan yang kedua, ada penafsiran dari Ridwan Halim. Ridwan Halim berpenafsiran, hukum ialah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun membatasi untuk mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Konstruksi hukum dan interpretasi. Konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Interpretasi atau penafsiran hukum adalah cara mencari arti dan makna suatu peraturan perundang-undangan. Metode penafsiran hukum. Nah, di sini masuk adapun menurut pendapat Jazim Hamidi ada 11 metode dalam penafsiran undang-undang. Di antaranya yang pertama, interpretasi gramatikal. Yang kedua, interpretasi historis. Yang ketiga, interpretasi sistematis. Yang keempat, interpretasi sosiologis atau teleologis. Yang kelima, interpretasi komparatif. Dan yang keenam, interpretasi futuristik. Yang ketujuh, interpretasi futuristik. Yang kedelapan, interpretasi restriktif. Yang kesembilan, interpretasi ekstensif. Selanjutnya, interpretasi interdisipliner. Dan yang terakhir, interpretasi multidisipliner. Konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Jadi analoginya adalah penerapan suatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit. Keadaan yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum tersebut tadi. Tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya atau bentuk hukumnya lain. Terus yang selanjutnya, determinasi atau penghalusan hukum, yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa secara halus, sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Terus yang selanjutnya, argumentum contrario. Argumentum contrario adalah ungkapan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya. Itu saja teman-teman yang mungkin bisa dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.